Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menanamkan keimanan, keyakinan yang mantap kepada kita. Ya, sudah ada 73 orang yang bergabung dengan kita pagi hari ini. Ini kalau tidak dipilih Allah tidak bisa. Ya, meskipun kita sehat, meskipun kita punya waktu luang, tidak akan bisa. Dan kata Nabi kita, orang yang paling merugi, kebanyakan orang itu, orang yang diberikan kesehatan oleh Allah, waktunya luang, tapi disia-siakan, tidak digunakan atau dimanfaatkan dengan kemanfaatan yang sangat berharga, yaitu untuk mencari ilmu. Karena orang itu akan bernilai di sisi Allah dengan ilmu. Nah, iman dan ilmunya. Ilmu tanpa iman, ya. Ilmu tanpa iman tidak ada gunanya juga. Iman tidak ada ilmunya juga akan gampang runtuh nanti. Kalau punya iman dan ilmu, maka menjadi kokohlah dia ya, di dalam kehidupan di dunianya ini. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat Mujadalah ini ya, ayat yang ke-11. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajatin. Ya. Allah Ta'ala mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi iman dan ilmu itulah yang menjadikan manusia itu diangkat derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, siapa yang membaca Al-Quran? Bu Ismiati, Ustaz. Bu Ismiati. Ya, biasanya Bu Dwi itu saya di WA atau saya yang tidak membaca WA-nya. Enggak, kalau hanya Bu Ismiati, kalau kultum baru Ustaz. Bu Ismiati kan sudah biasa baca tadi. Oh iya. Siap ya, siap. Ya, Ustaz. Baiklah ya, dibaca surat nomor 63 ayat 9, ayat 10 dan 11. Ini peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah. Maka dari itu surat Munafikun itu adalah surat yang khusus dibaca oleh Nabi tatkala sholat Jum'ah di rakaat yang kedua. Rakaat pertama membaca surat Jum'ah, rakaat kedua surat Al-Munafikun. Bukan 3 ayat yang terakhir saja, tapi semua ayat, 11 ayat. Yang kita lihat seorang itu sekarang itu paling-paling di masjid
baca 3 ayat yang terakhir saja ya. Ya sah saja tapi tidak nyunah. Baiklah, ya, monggo dibaca dulu ayat Al-Qur'annya, monggo Ibu. Injil, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'as-sadaqa fa'akum minas solihin. Walai yuakhirallahu naf'an idza ja'a Walai yuakhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Terjemahan surat Al-Munafikun ayat 9 sampai dengan 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bedamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang sholih. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan lain kali dipersiapkan. Ya, jangan sampai salah-salah. Ya sudah sih Ustaz. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa. Berani itu sudah bagus. Ya. Nah, tapi usahakan jangan sampai salah. Kalau bisa setengah hafal gitu loh ya. Jadi kalau setengah hafal kan enak ya. Kita baca juga lancar. Ya, setengah hafal. Apalagi kalau kita bisa menghayati maknanya. Ya, itu lebih lagi bisa merasakan betapa dahsyatnya Al-Quran sebagai wahyu mukjizat ya yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita. Nah, ya.
Di ayat-ayat ini Allah memperingatkan kita, orang yang beriman. Orang yang beriman itu sudah akan diamankan oleh Allah. Menurut Al-Quran surat At-Taubah ayat 111, orang yang beriman ini sudah dibeli oleh Allah, ya, harta dan dirinya dengan surga. Karena sudah diberi oleh Allah dengan surga, maka tidak sesukanya memaafkan dirinya ini. Maka Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan sampai melalaikan kalian atau jangan sampai menyibukkan kalian. Kesibukan kalian itu dengan harta saja, ya. Jangan sampai itu. La tulhikum amalukum, jangan sampai harta kalian itu menyibukkan kalian. Wala auladukum, dan juga jangan anak-anak kalian yang kalian miliki itu menyibukkan kalian angdikirilah dari ingat kepada Allah, dari mengerjakan sholat, mengerjakan perintah-perintah Allah. Karena saking sibuknya dengan hartanya, dagangannya, apa susah-susahnya, akhirnya sholatnya banyak ditinggalkan. Atau sholatnya akhirnya cepat-cepat saja, sehingga tidak pernah memikirkan kekhusyuan sama sekali. Saking sibuknya mereka tidak sempat mengerjakan sholat-sholat sunnah. Sholat duhanya tidak dikerjakan, sholat rawatib muakadahnya saja tidak dikerjakan, apalagi sholat malamnya. Itu karena apa? Karena sibuk hartanya. Jadi Allah Ta'ala tahu yang menyibukkan manusia sehingga lupa kepada Allah, itu satu harta, dua anaknya. Saking kepingin anaknya sukses, apapun dilakukan. Sampai korupsi, sampai mengambil hartanya orang lain, ya, dilakukan. Ini diingatkan oleh Allah, ya, seperti itu jangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, ya. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat seperti itu, harta dan anaknya itu menyebabkan dia lalai beribadah kepada Allah, tidak seperti yang diperintahkan oleh Allah. Maka mereka itulah humul khosirun, nanti akan menjadi orang yang rugi karena masuk neraka. Harta yang dimilikinya tidak bisa disedekahkan, tidak bisa diinfakkan, membantu orang lain, hanya catatannya aja miliknya, sampai mati catatan saja, tapi dia tidak pernah bisa memanfaatkan miliknya ini. Banyak orang seperti itu. Harta itu cuma catatan, biar baik miliaran, mungkin bahkan ya triliunan, catatan. Mereka nggak pernah memegang duit 1 triliun, nggak pernah memegang. Apalagi 1 miliar tidak pernah memegang. Ya bahkan 100 juga nggak pernah memegang. Tapi cuma ada catatan. Tapi dia senang. Itulah pinternya setan. Kita itu dilalaikan. Ya. Maka Allah mengingatkan, la tulhikum amalukum wala auladukum an dzikrillah, ya, dari ingat kepada Allah. Fama yaf'al dzalika, barang siapa yang mengerjakan seperti itu, faulaika humul khosirun. Nah, yang benar bagaimana kalau kita mempunyai harta yang diberikan oleh Allah, harta itu titipan, harta itu tidak kekal menjadi milik kita terus. Kalau saya ingat itu dulu saya kecil itu, ya rumah saya itu di depan pasar besar, itu tanahnya juga besar. Kalau sekarang harganya mungkin ya mahal, ya, tapi sekarang miliknya orang sudah, ya, sudah dijual gantian yang memiliki. Itu nggak ngerti bisa seperti itu. Ya memang gantiannya Allah Ta'ala itu. Jangan sampai melalaikan, sampai kita tidak sholat, tidak belajar, tidak apa. Karena apa? Sibuknya mengurusi harta, sibuknya mengurusi anak, ya. Anak itu termasuk anak buah, mereka yang pimpinan organisasi, apa saja, saking kepinginnya, maka menjadi lalai, ya. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, supaya kita tidak menjadi orang yang khosir, orang yang rugi. Orang yang rugi itu bambung di akhirat nanti. Bambung artinya apa? Masuk neraka. Karena di akhirat hanya 2 tempat, surga dan neraka. Jadi meskipun ada yang di atas Arab itu baru, ya mungkin ya selama beberapa waktu, ya tolah yang tahu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau berapa mereka di sana nggak makan, nggak minum, ya meskipun tidak dibakar di api neraka nggak enak, ya, karena
siksa juga di atas Al-A'raf ini. Yang betul bagaimana? Kata Allah Ta'ala, wa angfiku, dan belanjakanlah, nafkahkanlah, infakkanlah, mimma, mimma sebagian dari ma apa-apa yang rozak lakum kami rezekikan kepada kalian, yaitu harta benda itu. Maka sebagian saja infakkan, belanjakan, ya, gunakan untuk menolong orang lain, untuk menyelamatkan dirimu nanti di akhirat. Wa angfiku mimma razaqnakum, kapan yang memanfaatkan itu? Min qabli ayatiya akhadakumul maut, sebelum mati. Karena kalau sudah mati sudah tidak ada nilainya nanti harta ini. Maka di dalam surat Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat 254. Monggo Pak Istiqom dibaca. 254. Ya Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Iya, ya. Allah Ta'ala dengan tegas mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, ya, kamu tidak sama dengan orang kafir, orang munafik, orang fasik, tidak sama, ya. Angfiku, belanjakanlah mimma razaqnakum, sebagian dari rezeki yang aku anugerahkan kepada kalian, min qabli ayatia, sebelum datangnya satu hari, ya, ayatia, yaumun, satu hari, yang la bai'un fihi, yang pada hari itu tidak berlaku jual beli di dalamnya, wala khulatun, dan tidak ada hubungan persahabatan, ya, wala safah, dan tidak ada pertolongan, yaitu hari kiamat ini, ya. Wal kafiruna humuz zalimun, orang-orang yang kafir, ya, orang yang punya harta tetapi tidak mau membelanjakan di jalan-jalan, lalu jenisnya sama dengan orang kafir, mereka itulah orang-orang zalim. Sudah diingatkan oleh Allah Ta'ala. Di ayat ini juga diingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati akhadakumul maut, sebelum datangnya kematian. Karena kalau sudah mati, ya, orang itu kalau sehat hartanya miliknya, ya, milik dalam arti berhak memanfaatkan, itu semuanya miliknya. Kalau sudah sakit, ya, sudah sakit parah, nemen, ya, mau mati, tinggal sepertiga miliknya, yang lain sudah bukan miliknya lagi, tinggal sepertiga. Kalau, ya, sudah mati, sudah tidak ada miliknya sama sekali, semua milik waris. Jadi kalau tadi sudah mau meninggal itu, sepertiga itu wasiat. Tinggal yang diwasiatkan tinggal sepertiga, yang lainnya tidak boleh wasiat lebih daripada sepertiga. Ya, itu yang masih bisa menyertai amalnya. Kalau mati, sudah nggak bisa lagi. Ini untuk ini, atas nama ini, sudah. Allah yang membaginya. Maka waris itu yang membagi adalah Allah. Ya, untuk ini sekian, untuk ini sekian, kita tidak berhak membagi sendiri. Maka kita tidak boleh pesan nanti kalau sudah saya meninggal dunia, Bapak dan Ibu bagi sama, tidak bisa. Kalau kita masih hidup, kita boleh memberikan kepada anak kita, diberi sesuai dengan keadilan, ya. Kalau kita punyanya diberi sama, ya, boleh. Kalau kita masih hidup diberikan. Tapi kalau kita sudah mati, harta peninggalan si mati itu adalah harta waris, yang membagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mumpung masih hidup, Allah berpesan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati akhadakumul maut, sebelum datangnya kematian. Nanti kalau sudah mati di sana, di alam barzakh, ya, dalam kubur, ya, dia minta tunda kepada Allah Rabbi. Jadi begitu malaikat maut akan mencabut dirinya. Di dalam surat As-Sajdah ayat 10 itu, kul yatawafakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un, ya. Ayat yang ke-10 surat As-Sajdah, ya. Ini Allah Ta'ala mengingatkan, nanti akan datang malakul maut itu, diperintahkan oleh Allah mencabut ruhnya, ya, kemudian kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat melihat malaikat ini mau mencabut ruhnya, dia minta kepada Allah, ya, supaya malaikat melaporkan kepada Allah
mengatakan, Rabbi ya Rabbku, ya. Laula akhortani, kenapa tidak engkau tunda kematianku? Ila ajalin qorib, sampai waktu yang sebentar saja. Saya jangan sekarang, besok, ya, minggu depan, atau kalau bisa bulan depan, kalau bisa tahun depan, ya. Ila ajalin qorib, kalau nggak bisa ya sudah 1 hari aja, besok aja. Pokoknya diberi waktu sebentar. Untuk apa wahai manusia? Kamu kok minta tunda kematian itu? Fa'asodakosa bersedekah. Ya. Wa aku minas sholihin. Supaya kamu menjadi kelompoknya orang-orang yang soleh. Karena dia sudah ditunjukkan. Di saat rohnya mau dicabut, malaikat sudah menunjukkan semua amal yang pernah dikerjakan. Ini balasannya. Ini amalmu. Ini maksiatmu. Semua sudah ada. Dan ternyata ditunjukkan seandainya dia mau sedekah. Tatkala hidupnya itu tidak rakus, tidak tamak, maka pahala yang melimpah akan didapatkan. Maka dia minta kepada Allah Ta'ala, berilah tempo sebentar saja ya Allah. Fasodako akan bersedekah, wa aku minas sholihin, supaya jadi orang soleh. Selamat seperti orang-orang yang suka bersedekah itu. Jadi tunjukkan orang yang suka bersedekah itu hartanya menyelamatkan dirinya, sedangkan diri yang bakhil hartanya akan menenggelamkan mereka di dalam neraka yang paling dalam. Ya, maka enak sekali kita mempunyai Zoom ini. Kalau kita infak jelas, ya ke akhirat itu jelas. Jadi kita tidak akan kalau mengeluarkan harta misalnya 100, 200, 500 atau berapapun, itu menjadi harta kita di surga yang jelas. Tidaklah sia-sia kita. Nah, di sini jelas sudah. Tetapi kalau kita keluarkan di yang lain, ya, untuk bantu Palestina upamanya, ya, belum tentu ke sana betul, ya. Kadang-kadang dari sana kita ada bantuan sekian, maka dipotong, disunat sekian, alasannya untuk ini, untuk ini. Namanya orang itu mesti banyak macam-macam kayak begitu. Tapi kalau kita ikhlas bagaimana? Ya kita dapat pahala dari Allah Ta'ala. Ya, dengan keikhlasan yang sempurna itu. Ya mudah-mudahan kita tidak salah membelanjakan hartanya ini. Kata Allah Ta'ala dijawab, walan, dan sekali-kali tidak akan pernah. Ya, yu'akhirullahu nafsan, Allah menunda seseorang, itu kematian seseorang itu, idza jaa ajaluha, kalau ajalnya sudah sampai. Ya. Wa yu'akhirukum ila ajalin musamma, dan nanti kalian akan ditunda sampai ajal yang ditentukan. Jadi kalau sudah ajal, waktunya ajal sudah tidak bisa. Ya, ajal itu kadang-kadang waktu kematian bisa dipercepat oleh Allah Ta'ala atau bisa ditunda, ya. Tapi kalau sudah sampai ajalnya, janjinya Allah, ya sudah tidak. Ya, tidak bisa ditunda lagi, ya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah itu teliti sekali terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka di itu Allah berpesan banyak sekali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ingatkan. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan seperti orang yang lupa kepada Allah sampai akhirnya dia lupa kepada dirinya sendiri. Akhirnya apa? Melupakan apa yang mestinya dikerjakan sehingga dia rugi sama sekali di akhirat. Mari kita sekarang belajar. Kita akan membahas sebentar ini, pembahasan kita adalah sholat sunnah. Ya. Surat ini dalam buku ensiklopedi sholat halaman 393. 393, Pak Istiqom sudah ketemu? Ya, Ustaz. Siap. Monggo dibaca, nanti saya akan jelaskan. Monggo. Pembahasan ke-22 sholat sunnah. Pertama, pengertian tatawu. Tatawu adalah sinonim kata nafilah yang berarti sunnah. Setiap orang yang membiasakan diri dengan sesuatu yang baik disebut dengan mutatawwi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Artinya, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Tawatu berarti apa yang dilakukan.
Tatawu berarti apa yang dilakukan oleh seorang muslim atas dorongan diri sendiri yang tidak diharuskan. Ya, jadi sekarang sebelum kita mengerti tentang sunnah, sholat sunnah atau sholat tatawu, ya, ditoto-toto sampai tubuh itu katanya seperti itu, ya. Orang mengatakan tatawu itu ada suatu amalan sunnah yang tidak ada yang memaksa. Orang yang senang berbuat baik itu namanya perbuatan tatawu. Maka dari itu di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, ya, setelah menerangkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu membayar, ya, 1 hari memberi makan seorang miskin, maka dilanjutkan nih, famang tatawa, barang siapa dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebajikan. Jadi mestinya memberi orang makan seorang miskin, tapi dia memberi makan 2 orang miskin, 3 orang miskin, ya. Famang tatawa khairan, barang siapa berbuat baik, ya, fahuwa khairulahu, maka perbuatan baik itu lebih baik baginya. Karena akan kembali kepada dirinya sendiri. Ini makna tatawu amalan sunnah, ya. Kedua, monggo Pak. Baik, kedua, keutamaan sholat sunnah. Sholat sunnah mempunyai keutamaan yang sangat banyak lagi agung, di antaranya sebagai berikut. 1, menyempurnakan sholat fardu sekaligus melengkapi kekurangannya. Hal tersebut didasarkan pada hadis Tamim Al-Dairi radhiyallahu anhu dengan status marfu' yang artinya, yang pertama kali dihisab dari seseorang hamba pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Jika dia menyempurnakannya, sholat itu akan ditulis sempurna untuknya. Jika dia tidak menyempurnakannya, Allah yang maha perkasa, lagi maha mulia, akan berfirman kepada para malaikatnya, lihatlah, apakah kalian mendapatkan untuk hambaku itu amalan-amalan sunnah, sehingga kalian dapat menyempurnakan amalan wajibnya dengan amalan sunnah tersebut, lalu zakat juga, kemudian amal-amal perbuatan itu dihisab berdasarkan cara-cara tersebut. Iya. Jadi keutamaan sunnah atau mengerjakan sholat-sholat sunnah itu pertama menyempurnakan sholat fardu. Kita sadar, ya, pada saat kita sholat fardu yang tidak kita kerjakan secara berjamaah, barangkali, ya, kita nggak sempurna. Sehingga sholat kita mestinya nilainya 100, ini nilainya cuma 50, bahkan 30 mestinya, ya. Maka nilai-nilai yang kurang pada saat kita sholat fardu itu, Allah Ta'ala ternyata memerintahkan malaikatnya untuk apakah hambaku mengerjakan sholat-sholat sunnah, ya. Kalau ternyata mengerjakan sholat-sholat sunnah, maka ambilan sholat sunnah tadi untuk melengkapi, memenuhi 100% atau 100 itu dari kekurangannya tersebut. Itu. Dan begitu seterusnya. Nanti kalau sudah baik, sholatnya baik, semuanya dianggap baik. Zakat juga begitu. Tatkala kita membayar zakat tapi ngitungnya salah, mestinya zakatnya adalah 10 juta, kita zakatnya cuma 9 juta, kurang 1 juta. Maka tidak begitu saja mereka dilemparkan ke neraka, tidak. Allah Ta'ala yang Maha Kasih Sayang merintahkan apakah dia pernah sedekah, ya, sedekah yang nilainya sama dengan kekurangan zakat itu. Kalau ada, ambil, ya, pahalanya sedekah tersebut untuk zakat. Demikian juga seterusnya puasa juga seperti itu dan yang lainnya, baru amalnya dihitung, ya. Kata Allah Ta'ala hadis yang diriwayatkan, ya, dari Abu Tamim Ad-Dari, awala pertama-tama ma yuhasabu bihil abdu, yang dihitung, dihisab dari hambanya itu yaumal kiamati, pada hari kiamat, sholatuhu, sholatnya. Jadi sebelum dikisap yang lainnya, dihitung lainnya, sholatnya dulu. Fa inkana atamaha, kalau sholatnya itu sempurna, kutibat, maka ditulis, dicatat lahu baginya tamah, ya, yaitu sempurna, ya. Jadi artinya dia sudah layak untuk dibawa ke dalam surga. Wa ilam yakun atamaha, kalau sholatnya tidak sempurna, ya, maka Allahu azza wa jalla, maka Allah pun berfirman, li malaikatihi, kepada malaikatnya, unzuru, perhatikan, lihat, hal tajiduna,
Apakah engkau mendapatkan li'abdi untuk hambaku ini minta tawuin dari sholat-sholat sunnah? Ya. Coba malaikat lihatlah apakah dia mengerjakan sholat-sholat sunnah. Ya. Fatuk milu biha, maka sempurnakanlah sholat-sholat fardu yang kurang tersebut dengan sholat-sholat sunnah. Fatuk milu biha fardhu, maka sempurnakan fardunya itu dengan sholat sunnahnya itu. Summa zakata, kemudian zakata, kadalik begitu juga cara menghitungnya. Summa tu'khadul a'malu ala hasabi dzalika. Kemudian amal-amal perbuatan itu dihisap berdasarkan cara-cara tersebut. Fardunya kalau sudah kalau bersunnah cari sunnahnya dan seterusnya. Ya. Yang kedua, monggo Pak. Keutamaan sholat sunnah yang kedua. Sholat sunnah dapat meninggikan derajat dan menghapuskan kesalahan. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Sauban, pembantu Rasulullah SAW, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau pernah bersabda kepadanya, yang artinya, engkau harus banyak bersujud, karena sesungguhnya tidaklah engkau bersujud kepada Allah sekali saja, melainkan dengan Allah akan mengangkat dirimu satu derajat dan menghapuskannya darimu satu kesalahan. Ya. Jadi yang kedua, sholat sunnah itu dapat meninggikan derajat seseorang serta menghapuskan kesalahan. Maka dari itu orang yang banyak mengerjakan sholat sunnah itu akan beda dengan orang yang sholat, pokok sholat itu beda. Ya. Akan nampak perbedaannya. Orang yang tidak bisa memperhatikan karena mereka tidak pernah melakukan hal yang lebih. Jadi sholatnya ya biasa-biasa saja. Maka kalau kita melihat ada orang yang mungkin ada keningnya sampai menghitam, lututnya kemudian saking banyak sujudnya kepada Allah. Sholat sunnahnya saja satu hari satu malam itu sholat fardu dan sunnahnya ini berjumlah 40 rakaat. Ya, 17 rakaat sholat fardu, ya, 11 rakaat ya sholat malam atau sholat tahajud, 12 rakaat sholat rawatib, ya, dan 10 rakaat 12 rakaat sholat rawatib, dan ya sisanya sudah berapa tadi? 17 rakaat sholat fardu, kemudian 11 rakaat sholat malam, kemudian dan 10 rakaat sholat qobliyah, ba'diyah itu, sholat rawatib. Ini sudah 40. Jadi belum sholat duhanya, belum sholat tahiyatul masjidnya, belum sholat istikharahnya, dan lain-lainnya. Belum yang ghairu maqadah. Jadi sebenarnya kita itu bisa mengerjakan satu hari satu malam lebih dari 40 rakaat. Saya membaca dalam kitab Pedoman Sholat yang ditulis oleh Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, siapa yang membiasakan langgengkan 40 rakaat setiap hari, dia itu sudah mempunyai ruh agama di dalam dirinya. Sudah mempunyai ruh agama, artinya dia beragama memang sudah benar-benar karena Allah sudah. Ya, tidak lagi karena pahala, tidak lagi karena takut dosa. Ya, pokoknya yang dikerjakan semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ya kata-kata dan menghapuskan kesalahan atau membersihkan kesalahan. Hadis ini yang meriwayatkan salah seorang sahabat namanya Sauban. Sauban itu pembantu Nabi. Tatkala dia mengikuti Nabi, dia itu sangat cinta kepada Nabi. Dia lihatnya, dia tidak bosan-bosan melihat Nabi, duduknya, berdirinya, jalannya, diamnya, diperhatikan terus oleh Sauban ini. Maka kalau dia mengerjakan pekerjaan segera diselesaikan, setelah itu cuma duduk saja memperhatikan Nabi. Maka ditegur oleh Nabi, wahai Sauban, kenapa kamu begitu? Ya Rasulullah, aku cinta sekali kepada. Ya, aku cinta sekali pada engkau ya Rasulullah. Ya, namun saya tidak tahu nanti setelah Allah memanggil saya meninggal dunia, engkau dipanggil juga oleh Allah. Tentunya engkau masuk surga dengan surga yang tinggi. Seandainya Sauban itu juga masuk surga, tentu surga jauh dari surgamu ya Rasulullah. Mumpung saya masih di dunia,
saya puas-puaskan melihat engkau karena aku cintamu kepadamu. Sebenarnya kepingin sekali bersama Nabi masuk ke dalam surga. Ya, menemani Nabi masuk ke dalam surga. Maka kata Nabi pun bersabda kepadanya, ya, alaika bikasratil sujud. Kalau begitu, wahai Sauban, hendaklah engkau perbanyak sujud. Maksudnya perbanyak sholat sunnah. Ya, sujud yang dimaksud di sini sholat sunnah. Fa innaka la tasjuda lillahi sajdatan. Karena engkau tidak sujud sekali sujud, illa kecuali rafa'akallahu, Allah akan mengangkat dia dengan sholat 2 rakaat. Sujud itu darajatan 1 derajat dan menghapuskan angka darimu. Dia dengan sholat sunnah itu, sujud itu khotiatan 1 kesalahan. Jadi setiap sujud, ya kita sujud, diangkat 1 derajat, dihapuskan 1 kesalahan. Maka dari itu orang semakin kita banyak mengerjakan sholat sunnah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bersih dirinya. Orang kalau bersih dari dosa, gak gampang mengerjakan perbuatan maksiat. Di samping itu juga doanya mustajabah, ya, tidak gampang tergelincir kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka nggak ada orang yang sering sholat sunnah, sholat malam tuh minum-minum, ya main perempuan, tidak ada. Nah, karena terjaga, ya nanti di dalam hadis yang lain kita akan sebutkan masalahnya. Jadi inilah manfaat dari sholat sunnah yang kedua, dapat meninggikan derajat dan dapat menghapuskan kesalahan. Ya, ini kalau kita kepingin sebersih-bersihnya nanti, tatkala menghadap kepada Allah, sholat fardu itu sudah menjadi modal, tidak boleh dikurangi. Kemudian sholat sunnah-sunnahnya ditambah. Kalau dulu duhanya misalnya cuma 2 rakaat, nah paling enggak 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? 2 rakaat itu adalah siapa yang menyempatkan 2 rakaat, ya, itu maka Allah akan tutup kefakirannya. Kemudian 2 rakaat lagi sepadan dengan bersedekah 360 kali. 4 rakaat, apalagi 6 rakaat, apalagi 12 rakaat kalau mampu. Yang penting istiqomah, ya, jangan rok-rok asem. Ya, sekali sholat banyak, besok lagi gak sholat. Tidak suka. Allah Ta'ala yang disukai adalah amal, ya meskipun sedikit tapi istiqomah. Apalagi banyak dan istiqomah, ini lebih disukai oleh Allah. Dan nanti manusia mati, itu akan mati dalam kebiasaannya seperti apa. Orang suka taklim, itu ya seperti ini nanti. Sedang taklim atau sedang apa, sedang merindukan taklim paling tidak, Allah panggil. Ya, sehingga jadi husnul khotimah. Yang ketiga, monggo Pak. Ya, keutamaan sholat sunnah yang ketiga, banyak mengerjakan sholat sunnah menjadi penyebab utama masuk surga dengan didampingi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut didasarkan pada hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah menginap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku membawakan air wudhu untuk beliau. Beliau bersabda kepadaku, mintalah. Kemudian kukatakan, aku minta agar aku bisa menemanimu di surga. Beliau menjawab, tidak ada yang lain selain itu. Aku menjawab, hanya itu. Beliau bersabda, bantulah dirimu dengan banyak bersujud. Iya, jadi ternyata sahabat itu, dunia itu nggak begitu menarik. Tatkala Rasulullah sudah memenangkan beberapa negeri, ya, kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini selalu melayani Nabi itu, disuruh minta jabatan apa, ingin jadi gubernur, jadi wali kota di suatu tempat, karena ada banyak yang belum ada gubernur wali kotanya itu kepada Nabi, karena sudah melayani Nabi, ya. Kemudian saat katakan disuruh minta itu, saya minta ya Rasulullah supaya dapat menemani engkau di dalam surga. Ya, permintaannya ini, waduh, kata Nabi, aneh, nggak ada yang lain, ya. Permintaan yang lain nggak ada, ya. Kata Nabi kita, tidak ada, ya, hanya itu. Oh, supaya bisa mengabulkan permintaanmu kepada Allah itu, bantu ya saya supaya kamu memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sholat sunnah. Artinya
orang yang banyak sholat sunnahnya itu bisa menjadi temannya Nabi nanti di dalam surga. Monggo, sekarang kita sudah tahu ilmunya. Ya, apakah kita mau menjadi teman Nabi di surga atau kita cukup di neraka, apa yang ringan-ringan saja nerakanya? Ya, monggo saja. Ini ilmu yang kita pelajari untuk diamalkan, bukan untuk diceramahkan. Yang keempat, monggo Pak. Keutamaan sholat sunnah yang keempat, sholat sunnah merupakan amalan sunnah fisik yang paling afdol setelah jihad dan mempelajari atau mengajarkan ilmu. Hal itu didasarkan pada hadis Sauban radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tetaplah di jalan yang lurus dan kalian tidak akan mampu menghitung. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal perbuatan kalian adalah sholat dan tidak ada yang dapat memelihara wudhu kecuali orang mukmin. Iya, ya. Jadi istaqimu. Tetaplah kau berjalan di atas jalan yang lurus. Maksudnya bertauhid kepada Allah, penyembahannya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, ibadahnya ditujukan kepada yang lurus. Karena innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Rabb, adalah Allah, dan istiqamah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat tatkala dia akan tinggal dunia itu. Malaikat itu mengabarkan ala takhafu, wahai hamba Allah, jangan kamu takut untuk nanti disiksa di alam akhirat, tidak, disiksa di dalam kubur, tidak. Ya, enggak, karena kamu sudah menjadi hamba yang baik. Ala takhafu wala tahzanu, dan jangan sedih dengan keluarga yang kamu tinggalkan, karena mereka ditanggung oleh Allah, dijamin oleh Allah. Ala takhafu wala tahzanu wa absiru, kamu saya kasih kabar gembira, ya. Bil jannah, dengan pahala surga. Alatikum tuntu'atun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Betapa gembiranya orang-orang yang mau meninggal dunia diberi kabar oleh malaikat tentang tempat kedudukannya nanti di surga. Mudah-mudahan kita itu di antaranya. Bukan tidak mungkin, sangat mungkin kita. Ya. Kenapa? Karena Allah memang Maha Pasif, penyayang. Tandanya orang-orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala itu dimudahkan berbuat baik dan senantiasa terhalang dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, senantiasa berbuat baik, cobalah. Ya, kita lihat diri kita sendiri, gampang berbuat baik atau gampang berbuat maksiat. Kalau kita ingin ketahui kedudukan kita di sisi Allah, bagaimana kita menempatkan Allah di dalam diri kita? Kalau Allah kita tempatkan di dalam diri kita, istimewa, kita pun diistimewakan oleh Allah nantinya. Ya, ini mudah-mudahan kita paham ini. Istaqimu, hendaklah kamu tetap istiqamah, walang tuksu, dan jangan kamu hitung-hitung kalau kamu beramal. Karena kalau istiqamah itu tidak bisa dihitung kebaikannya. Ya, wa'lamu, ketahuilah, ana khairul amalikum, sesungguhnya amalmu yang terbaik itu as-sholah, yaitu sholat. Ya, wala tukhafid ala wudu'i, dan tidak ada yang bisa menjaga wudunya dengan sempurna ilal mukmin, kecuali orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima. Baik, keutamaan sholat sunnah yang kelima, sholat sunnah di rumah akan mendatangkan berkah. Hal itu didasarkan pada hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian telah menunaikan sholat di masjid, hendaklah dia memberikan bagian dari sholatnya untuk rumahnya, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan kebaikan sholat di dalam rumahnya. Terus juga pada hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu yang dimarfukannya di dalamnya disebutkan, artinya, wahai sekalian manusia, kerjakanlah sholat di rumah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Dalam lafaz Muslim disebutkan yang artinya, hendaklah kalian mengerjakan sholat di rumah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Didasarkan pula pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, yang artinya, kerjakanlah sebagian dari sholat kalian di rumah kalian,
dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu mengatakan yang diperintahkan adalah mengerjakan sholat sunnah di rumah, karena yang demikian itu lebih tersembunyi dari dan jauh dari riya, serta lebih terlindungi dari amalan yang sia-sia. Juga agar rumah dipenuhi dengan keberkahan dan diturunkan pula padanya rahmat serta malaikat, sedangkan setan akan melarikan diri darinya. Ya, alhamdulillah sampai kelima. Nanti akan saya terangkan untuk berikutnya lagi. Karena sholat ini semakin kita itu mendalami, semakin tertarik. Maka dari itu saking cintanya Allah kepada sholat, sampai Allah itu mewajibkan sholat itu pertama 50 kali. Itu bukan apa-apa, bukan membebani, karena cintanya kepada sholat terhadap hamba yang mengerjakannya. Tapi barangkali mungkin menurut Nabi Musa, kabotan kalau manusia dibebani ini. Nanti jarang-jarang yang mengerjakan minta keringanan. Ya, akhirnya diringankan oleh Allah sampai hanya 5 sholat. Namun diberi pahala sama dengan 50 sholat karena kecintaan Allah kepada sholat ini. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat fardunya diperbaiki sebaik-baiknya, kerjakan di masjid, berjamaah, di awal waktu, zakat adzan dikumandangkan, dan kerjakan sholat-sholat rawatib. Itu kalau bisa sholat-sholat sunnah dikerjakan di rumah, karena rumah yang dikerjakan sholat di dalamnya berupa sholat sunnah, maka akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cahayanya nanti di sana. Masya Allah, ya luar biasa sekali. Baiklah, ini ada Pak Samidi tanya. Monggo Pak Samidi.